ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, dan dekomposer atau pengurai, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami misalnya hutan, padang rumput, laut, danau, padang pasir, pantai, dan ekosistem buatan misalnya kolam ikan, sawah, ladang, kebun, atau akuarium. Ekosistem darat alami yaitu hutan, komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya agak basah, anginnya semilir, dan keadaan airnya kering. Komponen biotiknya dari tanaman dan hewan ada pohon pisang, pohon pepaya atau pohon kates, ada juga pohon keladi, ada pohon cabai, dan juga ada pohon kelapa. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, matahari, air, dan juga tanah untuk membutuhkan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama, ada belalang. Yang kedua, laba-laba. Yang ketiga, ada kupu-kupu. Yang keempat, ada ulat. Dan yang kelima, ada semut. Dan hewan-hewan tersebut juga berinteraksi terhadap komponen biotik dan abiotik. Di lingkungannya, mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup, alat organisme yang memperoleh energi dengan cara mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Cahayanya terlihat mendung, suhunya mencapai 29 Celcius, tanahnya agak basah, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Yang pertama ada padi, yang kedua ada pohon jagung, yang ketiga ada lalang, yang keempat ada rumput, dan yang kelima ada putri malu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya, matahari, angin, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selain itu, tumbuhan komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada kupu-kupu. Yang kedua ada belalang. Yang ketiga ada capung. Yang keempat ada siput. Dan yang terakhir adalah kodok. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Kesimpulannya adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.